Ya itulah dia, kenapa Allah ajarkan sedekah? Supaya kita memang tidak tertindas. Coba lihat struktur doanya ya. Struktur doanya lihat. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali wal jubni wa a'udzubika min adzabil qabri wa fitnatil mahya wal mamat wa min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Akhirnya nih kalau kita kena utang, kita kena ghalabatid daini ini wa qahrir rijal, akhirnya kita ketindas. Allah ngajarin jangan begitu. Ustaz, kalau saya nggak ngutang, saya nggak makan. Jangan. Bahasanya begini, Ustaz, alhamdulillah. Gara-gara saya nggak punya makan, jadi saya bisa niat puasa. Dia begitu. Ustaz mah enak baik ngomong kayak begitu. Ustaz udah kaya. Emangnya kita ujuk-ujuk datang begini? Enggak juga lah, sama aja lah. Sama aja. Saya bercerita, subhanallah, mudah-mudahan ini tidak termasuk riya dan sum'ah. Ya, tapi termasuk riya dan sum'ah juga, nggak usah diomongin deh. Pokoknya mah begitu dah. Ya. Malah saya acungin jempol kalau ada orang-orang yang bilang begini, Ustaz, saya office boy. Saya punya gaji cuma 400 Ustaz. Sedangkan di rumah saya ada ibu saya. Sedangkan di rumah saya ada adik saya yang saya kudu biayain. Ustaz, kalau kami nggak puasa Daud, niscaya nggak mungkin kami bisa sedekah. Ustaz, saking pengennya saya bersedekah, kami sekeluarga memilih puasa Daud, Ustaz. Kami memilih jalan kaki ke tempat kerja kami dan ke tempat kami sekolah. Alhamdulillah, Ustaz, Allah malah bikin saya punya uang sedekah setiap bulannya itu 50.000 sebab kami bisa seperti itu. Saya acungin jempol. Tapi saya bilang, buat orang-orang yang udah punya makanan lalu bilang gini, naruh di mana ini makanannya ya? Oh, naruh di kulkas, kulkasnya belum ada. Saya ngutang. Sekarang pusat-pusat perbelanjaan itu memerangkap kita semua. Dengan dia kasih kita kartu kredit buat kita itu belanja. Akibatnya apa coba? Kita niat beli terasi, yang enggak kita beli. TV flat kita nggak ada niat tuh buat beli itu. Tapi gara-gara di kantong kita ada kartu isinya 10 juta nih, kita belanja. Mestinya kita bilang nih, say no to hutang, say yes to sedekah. Kita bilang enggak, gue udah kapok punya hutang. Ustaz, kalau saya nggak ngutang, mana mungkin saya bisa ngegedein usaha? Gue bilangin sini. Ngegedein usaha tuh nggak perlu lu ngutang. Lu sholat malam gue gede tuh usaha. Lu sholat duha juga gede tuh usaha. Cuman emang kudu sabar. Ya jangan lu sholat duha baru sebulan 2 bulan lu pengen gede usaha. Lu jangan dong, tenang aja dulu, cool. Ustadz, kalau saya nggak ngutang dari mana saya modal dagang? Dari Allah. Sholat duha aja dulu bilang sama Allah, Roh, saya udah nggak kerja, masa sih nggak usaha? Tapi saya pengen usaha, dari mana duitnya? Kalau ngutang, enggak deh. Kayak nggak percaya engkau bisa ngasih modal aja. Saya mah percaya nih Rob, engkau bisa ngasih modal saya nih. Tolong ya Rob, yang lain datang ke orang lain, saya mah datang ke engkau saja. A'attakhidhu min dunihi alihatan. Yuriddir rahman bidurril la tughni anni syafa'atum syai'aw wa la yunqidun. Buat kita ini Allah saja. Pengen apa? Udah minta sama Allah. Insya Allah. Tradisi berhutang kita katakan pagi ini nggak usah lagi. Saya nih orang yang kapok. Kapoknya ini kapok kuadrat. Bukan cuma kapok tapi kapok kuadrat. Kenapa dulu saya begitu gampang berhutang? Padahal harusnya kita gampang duha, gampang tahajud, gampang sedekah, gampang puasa, gampang minta doa. Insya Allah nggak perlu kita utang, kita bisa dapat apa yang kita inginkan. Insya Allah. Baik Ustaz, kita akan lanjutkan kembali setelah kita saksikan pesan-pesan yang berikut ini. Tetap di nikmatnya sedekah. Bisa kembali lagi dalam acara nikmatnya sedekah, dan pastinya jamaah yang ada di Masjid An-Nida ini yang dari pagi menyaksikan bahkan menunggu tausiah wejangan dari Ustaz. Ada yang ingin bertanya, silahkan. Ya Bapak, sebutkan nama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat Ustadz Yusuf Mansur, terima kasih. Pertama-tama saya ucapkan pada TPI atas kami semua dari Kudus bisa diterima dan bisa hadir di kegiatan hari ini.
Saya hanya mau menyampaikan sedikit tentang apa-apa yang sudah mungkin Ustadz Yusuf Mansur sampaikan sekian lama. Bahwa anak-anak kita ini di madrasah sudah dicanangkan tentang sodakoh atau sedekah. Ada amalan Jumat, ada dana sosial, ada dana-dana yang untuk luar negeri yang tentang Palestina dan lain sebagainya, selalu untuk itu. Keberkahannya ada insya Allah. Lulus 100% dan lain sebagainya anak-anak. Nanti tolong didoakan anak-anak saya pada yang terhormat Bapak Ustadz Yusuf Mansur. Baik. Yang saya sampaikan selaku guru ini Pak Ustadz. Guru ini kalau sekarang anak-anak itu realistis tentang temanya yang tadi dikatakan bahwa sodakoh atau sedekah mampu membebaskan hutang. Ini kalau saya sampaikan ke anak-anak dengan hitungan matematis, saya yakin itu anak-anak pasti tanya itu. Loh Pak, kita kasih uang kok malah bertambah banyak, itu hitungannya gimana? Kalau kita ngasihkan hitungannya 2 dikurangi 1 kan 1. 2 dikurangi 2, 0. Loh kok Ustadz bilang jadi 10 kali dan lain sebagainya. Ini perlu realistis Pak Ustadz. Tolong ini anak-anak yang hadir di sini juga bisa menimba ilmu, tapi harapan saya ini didengar oleh sekian banyak pendidik, jadi tolong dijelaskan secara matang. Saya kira itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini ada adik-adik kita ya yang masih hadir, masih mengikuti tayangan kita dari Kudus ya, asalnya dari 2 Kudus ya. Saya berdoa mudah-mudahan seluruh anak-anak aliyah di seluruh Indonesia bisa mendapatkan kesempatan beasiswa ya ke Al-Azhar Kairo ya di Mesir atau di Madinah atau di Mekah atau di Damaskus Syria atau di Yaman Hadramaut atau dimanapun, asal syaratnya ketika sekolah ikutin tuh gurunya sebelum masuk kelas sholat duha, atau ketika yang lain istirahat itu duha, yang lain bangunnya pas subuh, ananda semua bangunnya sebelum subuh 1 jam atau 2 jam sebelum subuh, lebih better, lebih bagus. Kemudian mahabbah sama guru, mahabbah sama orang tua yang betul khidmatnya, sekhidmat-khidmatnya. Insya Allah, Jepang punya Allah, Amerika punya Allah, Australia punya Allah, Jerman punya Allah. Negara manapun sebagai destination kita punya Allah. Kalau Allah bilang, Jepang buka buat anak-anak yang pada tahajud kepadaku, terbuka juga tuh Jepang. Nggak perlu kita pakai cerita ke embassy segala. Banyak cerita. Ada saya punya sahabat itu sekolahnya tuh di nama sekolahnya lucu, SMU Negeri Tinggi Moncong. Iya, nggak terkenal itu sekolah. Tapi waktu saya ke Jepang, ada dia di sana. Ternyata dia ngebeli beasiswa ke Jepang itu. Dengan setiap malam dia tahajud kepada Allah. Lalu dia berdoa kepada Allah, Rob, saya pengen banget beasiswa ke Jepang. Dia sebut lagi. Bahkan dia pahat di batu, di salah satu hutan di Makassar sana, di Sulawesi, di batu. Memang pengen ke Jepang begitu. Itu terjadi berangkat itu. Kenapa sedekah bisa begini dan bisa begitu? Karena memang itu sudah janjinya Allah Subhanahu wa taala. Saya membuat satu buku yang isinya adalah mengajarkan bahwa sedekah itu bukan kebetulan. It's a method. Dia adalah sebuah metode. Sebuah metodologi untuk mencapai sesuatu. Judul bukunya The Miracle of Giving. Keajaiban-keajaiban sedekah. Memang tidak cukup waktu kita untuk membedah di sini. Tapi ingin saya sampaikan bahwa sedekah itu memang menjadi penarik energi. Jadi ketika kita, dan secara psikologis juga benar. Umpama kita sakit nih, kita sakit, kita menderita. Suatu saat kita baca hadis.